Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom dan salam kebajikan. Di dalam segmen video kali ini, mungkin kita akan lebih banyak diskusi kaitannya dengan apakah self-plagiarism itu bisa diproyeksikan sebagai suatu tindak pidana khusus di bidang hak cipta dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Selamat menyaksikan. Jika kita berbicara mengenai plagiarism, maka atas dasar kata plagiarisme atau plagiat, maka dia artinya adalah menjiplak atau mengambil karya milik orang lain, sebagian atau seluruhnya, untuk diterbitkan atau dibuat seolah-olah bahwa orang tersebut atau dialah yang memiliki atau menghasilkan karya yang dimaksud. Itu adalah definisi secara sosiologis. Beda halnya kalau kita bicara definisi secara yuridis atau pengertian yang terdapat di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita bicara ketentuan yang sifatnya yuridis, maka dia hanya ada di dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang larangan plagiat di perguruan tinggi. Kalau kita melihat di dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 misal, di dalam undang-undang tersebut tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan plagiat. Atau jika kita merujuk kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, dia juga tidak mendefinisikan apa yang disebut dengan plagiat atau plagiarism. Melainkan hanya terdapat di dalam ketentuan yang saya maksud tadi, di pasal 1 ayat 1 Permendiknas tahun 2010. Apa pengertiannya secara yuridis? Di dalam pasal 1 ayat 1 itu dia mengatakan plagiat adalah tindakan untuk mengambil karya orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya, dengan maksud untuk dibuat seolah-olah bahwa karya itu adalah miliknya dengan tujuan akhir untuk mendapatkan kredit atau nilai. Jadi saya ulangi, dia dengan tujuan akhir untuk mendapatkan kredit atau nilai. Artinya apa? Larangan plagiat secara yuridis yang definisinya hanya terdapat di dalam Permendiknas tersebut, larangannya itu untuk supaya orang tidak dapat kredit atau nilai atas penerbitan sebagian atau seluruhnya karya milik orang lain. Kenapa demikian? Kenapa harus karya milik orang lain? Karena teman-teman sekalian, kalau kita berbicara mengenai plagiarism atau plagiat ini, sebenarnya dia lebih merujuk kepada pelanggaran hak cipta kaitannya dengan hal-hal yang bersifat akademik. Kalau yang bersifat seni, memang dia agak rumit. Tapi kalau kita bicara dalam konteks akademik, maka kalau kita bicara undang-undang hak cipta, dia kaitannya lebih condong atau lebih berat ke arah situ. Di dalam undang-undang hak cipta, sebenarnya dia mengatur mengenai plagiarism, tetapi kita harus tafsirkan dulu. Itu pun penafsirannya kita pakai metode argumentasi, argumentum a contrario. Dari apa? Dari pasal 44. Apa itu argumentum a contrario? Argumentum a contrario itu adalah mekanisme argumentasi dengan mencari makna negatif dari frasa positif yang diatur di dalam undang-undang. Di dalam pasal 44, dia mengatur mengenai hal-hal apa saja yang dibolehkan kaitannya dengan plagiat, seperti kita menyampaikan pandangan di muka sidang apabila menjadi ahli misal, tanpa menyebutkan sumber, itu dibolehkan. Atau kita misal dalam hal-hal yang berhubungan dengan akademik, di dalam kelas menyampaikan pandangan atau pendapat ahli tanpa menyebutkan sumber, itu dibolehkan. Itu diatur secara negatif. Karena kenapa? Positifnya perbuatan plagiat secara aktif itu tidak diatur. Artinya apa? Jika kita melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan pasal 44, itu dikatakan sebagai plagiat berdasarkan pasal 44 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Tapi dari semua ketentuan yang mengatur tentang hak cipta, sadar atau tidak sadar, ketentuan tersebut sebenarnya tidak bersifat holistik atau menyeluruh. Mengapa demikian? Karena ketentuan tersebut hanya mengatur plagiarisme ketika perbuatan itu dilakukan terhadap karya milik orang lain.
Lalu pertanyaannya, bagaimana jika hal tersebut dilakukan terhadap karya pribadi atau karya milik sendiri? Nah, apa problemnya? Plagiarism, satu-satunya definisi yuridis seperti yang saya katakan tadi, tujuan utamanya melarang plagiat karena dapat menghasilkan kredit poin atau nilai atas penerbitan karya. Tetapi dia hanya mengatur ketika penerbitan karya tersebut dilakukan terhadap karya milik orang lain. Tapi kalau self-plagiarism, misal saya menerbitkan jurnal internasional Q2 misal, lalu saya translate lagi ke dalam bahasa Indonesia Sinta 2, saya mendapatkan poin dari hal tersebut. Tetapi dia tidak diatur sebagai suatu perbuatan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, karena definisi yuridis hanya menekankan bahwa itu dilakukan terhadap karya milik orang lain. Nah, inilah yang saya sebut aturannya tidak holistik. Tujuan daripada larangan aturan tercapai, yaitu mendapatkan kredit poin atau nilai, tetapi mekanisme penegakan hukum hanya bisa dilakukan ketika hal tersebut atau plagiat ini dilakukan terhadap karya milik orang lain, sedangkan karya milik sendiri itu tidak diperhitungkan. Pertanyaannya, apakah dia bisa menjadi indikasi sebagai suatu perbuatan yang dilarang dalam konteks hukum pidana? Kita harus tahu dulu bahwa hak cipta itu mengatur dan melindungi dua hal. Yang pertama adalah hak moral, dan yang kedua adalah hak ekonomi. Plagiarism dapat saya katakan dengan tegas terkait dengan dua hal itu, baik itu hak moral maupun hak ekonomi. Dan di dalam Undang-Undang Hak Cipta, ketentuan mengenai plagiarism hanya dimungkinkan kaitannya dengan pidana, yaitu di dalam pasal 111. Karena kenapa? Di dalam pasal 111, di situ dia memberi ketentuan pidana ketika yang dilanggar adalah hak moral. Artinya apa? Plagiarism ketika kita berbicara mengenai hak moral, maka ada kemungkinan untuk dipidana berdasarkan pasal 111 Undang-Undang Hak Cipta. Bahkan kalau kita mau kaji secara teoritis, parameter penentuan suatu perbuatan untuk dapat dipidana atau tidaknya itu berdasarkan beberapa hal. Yang umumnya digunakan adalah hasil simposium hukum pidana ke-6 tahun 1980 di Semarang, yang menyatakan beberapa parameter suatu perbuatan untuk dianggap sebagai tindak pidana. Pertama, perbuatan tersebut tidak disukai dan menimbulkan korban. Kedua, perbuatan tersebut berkaitan dengan kemampuan aparat penegak hukum, apakah bisa atau tidak untuk diadili. Ketiga, perbuatan tersebut menghambat cita-cita bangsa. Dari ketiga parameter utama ini, bisa saya katakan bahwa self-plagiarism itu berkaitan dengan tiga hal tadi. Karena kenapa? Dia perbuatan tidak disukai dan menimbulkan korban. Indikasi menimbulkan korban, iya. Siapa korbannya? Anggap ketika kita melakukan penerbitan jurnal di Sinta 2 dan Q2, maka penerbit bisa jadi korban. Karena kenapa? Di dalam etika akademik, lebih daripada satu kali menerbitkan jurnal, itu harus dengan argumentasi yang berbeda. Sehingga yang dirugikan atau menjadi korban di dalam konteks self-plagiarism ini adalah penerbit. Yang kedua, mengingat kemampuan aparat penegak hukum. Tentu saja bisa saya katakan bahwa self-plagiarism itu mampu untuk ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Bukanlah suatu kejahatan yang tidak mungkin tidak bisa ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Nyatanya kenapa? Karena self-plagiarism dalam arti yang positif, plagiarism dalam arti yang positif, yang bukan self-plagiarism, nyatanya bisa. Dan yang terakhir, dia menghambat cita-cita bangsa, tentu saja. Karena kenapa? Salah satu daripada cita-cita bangsa, kalau secara sederhana kita bisa lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan self-plagiarism itu akan melahirkan budaya akademik yang buruk, yang justru bertentangan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu apa problem lebih lanjutnya, teman-teman sekalian yang menyaksikan? Ketika kita hubungkan ketentuan self-plagiarism di dalam Undang-Undang Hak Cipta, maka akan mendapat masalah ketika melihat pasal 120 undang-undang tersebut, di mana pasal 120 itu hanya mendedikasikan ketentuan pidana kaitannya dengan sifat delik yang aduan, atau mereka yang menjadi korbanlah yang bisa mengadu. Nah, pertanyaannya kalau self-plagiarism, siapa yang menjadi korban? Dialektika inilah yang melahirkan pertanyaan sendiri. Karena dalam self-plagiarism, orang mengutip karya pribadi. Jika yang melapor adalah pihak penerbit, tentu saja kalau kita berbicara hak moral, tetap hak moral ada di dalam si penulisnya atau si penciptanya. Ini penting
untuk dikaji. Kenapa? Karena budaya akademik di Indonesia sekarang melahirkan banyak praktek yang demikian. Misal, nah, inilah teman-teman sekalian, mungkin video ini adalah video kaitannya dengan diskusi apakah self-plagiarism itu bisa diproyeksikan sebagai suatu tindak pidana khusus di dalam Undang-Undang Hak Cipta dengan beberapa problem yang saya utarakan sebelumnya. Mungkin dari saya sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom dan salam kebajikan.